Assalamualaikum Pak Jamal, selamat siang. Kali ini sesuai tugas tema 7, subtema 2 dan 3. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga, keempat, dan kelima beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya mulai ya Pak. Dimulai dari sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ada banyak ya, tapi aku pilih 4. Nah, yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Lalu, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Lalu mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, penerapannya aku kalau di sekolah yaitu ada banyak ya, tapi aku pilih 5. Nah, yaitu berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan yang ada, yaitu suku, ras, agama, jenis kelamin, budaya, dan lain-lain. Misalnya, aku berteman dengan laki-laki, gak apa-apa. Nah, lalu bekerja sama, melaksanakan piket kelas tanpa melihat perbedaan yang ada. Aku kalau piket kelas, pasti ada yang non-muslim, ada yang berbeda suku, ada yang berbeda budaya. Nah, seperti itu. Nah, lalu tidak mengejek atau menghina atau merendahkan teman yang berbeda suku, ras, agama, jenis kelamin, budaya, dan lain-lain. Jadi misalnya status sosialnya itu dia miskin, kita gak boleh mengejek, tidak boleh menghina, gak boleh ya. Lalu menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa persatuan kita saat bergaul atau berbicara dengan teman dan guru. Jadi kalau kita mau bergaul atau berbicara dengan guru atau teman, kita pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa daerah. Nanti mereka gak ngerti. Nah, lalu saling menghormati dan menghargai serta bertoleransi dengan teman yang berbeda suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Jadi kita bertoleransi dengan orang yang berbeda suku, agama, budaya, ras. Nah, itu yang sila ketiga ya. Aku lanjut ke sila yang keempat. Nah, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Lalu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Lalu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Lalu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak ya, tapi aku pilih 5. Yang pertama adalah melakukan musyawarah saat pemilihan ketua kelas. Nah, setiap pemilihan ketua kelas, aku selalu ikut musyawarah. Tapi jika mufakatnya tidak tercapai, kita melakukan voting. Nah, jika pendapat kita tidak diterima saat musyawarah, kita harus menerimanya dengan lambang dada. Jangan sampai terjadi keributan, pertengkaran, berantem saat musyawarah berlangsung. Gak boleh ya. Lalu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Misalnya, aku pilih yang A, yang lain pilih B. Aku harus menghargai dan menghormatinya dong. Nah, lalu jika terpilih sebagai wakil rakyat pemerintahan, maka harus mampu membawa aspirasi rakyat. Ingat, aspirasi rakyat, bukan aspirasi diri kita sendiri loh. Lalu, jangan memaksakan kehendak kita saat musyawarah. Nah, jika kita bicara yang A, kalau yang lain milih yang B, jangan kita maksakan orang itu milih yang A.
Gak boleh ya. Nah, itu yang sila keempat loh. Nah, aku lanjut ke sila yang terakhir, yaitu sila kelima. Apa artinya? Ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Lalu, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, lalu suka bekerja keras. Nah, lalu menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak ya, tapi aku pilih 6 diantaranya. Nah, aku jelaskan ya. Yang pertama adalah suka atau gemar menolong orang lain yang kesusahan. Lalu suka dan gemar menabung. Lalu tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Maksudnya tidak sombong ya. Misalnya, kita masih ada tas, jangan beli lagi tasnya. Kalau kita punya makanan, jangan dibeli lagi makanannya. Itu tidak boleh ya, itu boros dan bergaya hidup mewah. Nah, lalu belajar dengan giat dan rajin. Nah, karena aku belajar, bekerja kerasnya dengan cara belajar dengan giat dan rajin. Nah, lalu memuji atau mengapresiasi pelukis yang sangat indah lukisannya. Maksudnya menghargai hasil karya orang lain. Misalnya, omaku masak rendang. Aku coba dong rendangnya, enak. Mending aku makan juga itu rendangnya ya. Nah, lalu adalah yang terakhir, yaitu suka bergotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi kalau kita kerja bakti atau gotong royong, pasti yang ada orang yang non-muslim, berbeda suku, agama, budaya, dan lain-lain. Kita tetap harus bekerja bakti dan bergotong royong dengan orang tersebut. Nah, demikian jawaban dari aku. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Saya Nabila Adriani, kelas 6 C SD 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.